Halo Sobat Balnews pencinta sepak bola Indonesia, tentunya di Timnas Indonesia. Baiklah, kami punya penawaran khusus untuk teman-teman yang mau ikut bergabung join menjadi member kita. Nah, kalian bisa mendapatkan keuntungan berupa kalian bisa join ke grup spesial kita, kemudian bisa mendapatkan update link streaming secara gratis dari kita, oke? Jadi teman-teman bisa nonton pertandingan Timnas Indonesia dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya, karena sudah kita share linknya. Tinggal kalian silahkan menikmatinya. Baiklah, tunggu apa lagi? Langsung saja klik link atau klik tombol join di channel Balnews. Baiklah, selamat menonton videonya. Geber latihan di Solo Squad Garuda antusias tantang Filipina. FIFA ramal Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Pengaturan skor menggema Piala AFF 2024 diusut. Alkan Bagot punya peluang kembali ke Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. FIFA ramal Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Kabar menarik datang dari FIFA yang secara mengejutkan memprediksi bahwa Timnas Indonesia sangat mungkin lolos ke Piala Dunia 2026. Ramalan dari induk sepak bola dunia tersebut muncul ke permukaan menjelang lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Dalam dua laga terdekat, Timnas Indonesia dijadwalkan akan bertandang ke markas Australia pada Maret 20, 2025 dan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Dalam sebuah artikelnya, FIFA takjub dengan tim besutan Sintayong yang tak gentar sama sekali meski sebagai tim underdog. Bahkan dengan mentalitas yang tinggi, FIFA menyebut bahwa mimpi Timnas Indonesia untuk berlaga di pentas dunia kini bukan lagi sekedar angan-angan saja, melainkan bisa jadi kenyataan. FIFA sendiri menegaskan skuad asuhan Sintayong sangat mungkin bisa mewujudkan impiannya untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 jika tampil berani dan konsisten meraih hasil positif di setiap laga. Mimpi lolos ke Piala Dunia 2026 bukan lagi sekedar angan-angan, tapi tujuan yang realistis berkat kerja keras yang telah mereka lakukan selama ini. Jika Indonesia mempertahankan momentum positifnya dan memiliki keberanian untuk terus mengejar impiannya, kembalinya mereka ke panggung Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1938 sangat mungkin terjadi. Demikianlah tulis pernyataan FIFA. Sebagai informasi, pada pertemuan skuad Garuda berhasil mengimbangi Australia 0-0 dan Bahrain 2-2. Dengan adanya tambahan pemain dan persiapan yang lebih matang, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia berhasil meraup poin penuh dan mengunci posisi runner-up klasemen Grup C. Pengaturan skor menggema Piala AFF 2024 diusut. Piala AFF 2024 diguncang dengan skandal pengaturan skor. Insiden itu diduga sejak laga perdana Grup A Piala AFF 2024 antara Singapura melawan Kamboja. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Nasional Kalang pada 11 Desember lalu diwarnai dua gol aneh, di mana pada pertandingan berakhir dengan kemenangan tuan rumah Singapura 2-1 atas Kamboja. Dua gol kemenangan Singapura adanya terjadi lantaran blunder sang kiper Virakdara. Terkait insiden itu, Federasi Sepak Bola Kamboja pun bakal mengusut untuk mencari tahu kebenaran maupun menghapus kecurigaan adanya match fixing. Mengingat insiden yang terjadi dan tampaknya tidak berasa terjadi di pertandingan-pertandingan sebelumnya, maka Federasi Sepak Bola Kamboja bekerja sama dengan pihak berwenang akan melakukan penyelidikan atas kasus ini demi menghapus semua kecurigaan, kata Presiden Federasi Sepak Bola Kamboja Sao Soka. Menariknya, saat melawan Timor Leste, sang kiper Vireak jadi pemain cadangan. Giliran Radley jadi starter di bawah Bista. Lantas, Kamboja bisa menang 2-1 atas Timor Leste. Kemenangan atas Timor Leste ini pun membuka peluang Kamboja lolos ke semifinal. Kamboja kini mengkoleksi 4 poin dan menempati peringkat ketiga Grup A menggusur Malaysia. Kamboja dan Malaysia sama-sama memiliki 4 poin serta menyisakan 1 pertandingan. Pada pertandingan terakhir yang terjadi di laga penentuan, Kamboja akan melawan Thailand, sedangkan Malaysia bentrok dengan Singapura.
Elkan Bagot punya peluang kembali ke timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga akhirnya buka suara terkait nasib Elkan Bagot sebagai salah satu bek potensial timnas Indonesia. Elkan Bagot memang sampai dengan saat ini tidak pernah dipakai lagi oleh Sintayong. Netizen sendiri berharap konflik ini segera usai dan Elkan Bagot bisa bermain lagi. Akan tetapi Sintayong nampaknya teguh dengan pendirian. Ditambah ada bek-bek baru di timnas Indonesia saat ini. Untuk Elkan Bagot sendiri, ini bukan kali pertama ia mangkir dari panggilan timnas. Pada 2021 lalu, ia sempat tidak datang ke TC Timnas Indonesia di Dubai dan tempatnya sempat digantikan oleh pemain lain. Berbeda dengan kasus sekarang, saat itu Elkan Bagot langsung mengirimkan surat permintaan maaf kepada PSSI terkait dirinya yang belum bisa bergabung bersama Timnas Indonesia. Pemain keturunan Inggris itu mengirimkan surat pada Sabtu 23 Oktober. Dalam surat tersebut intinya, karena pandemi COVID-19 yang masih meningkat di WA, ia mendapatkan saran oleh pemerintah Inggris dan klub Ipswich Town sangat berisiko bila tetap berangkat ke Dubai waktu itu. Pihak PSSI yang ketika itu masih dipimpin oleh Muhammad Iriawan menerima surat tersebut dan permasalahan selesai begitu saja. Elkan juga pada akhirnya tetap dipanggil Sintayong di pertandingan Indonesia. Untuk merampungkan permasalahannya bersama Sintayong dan PSSI, sekarang Elkan Bagot pun bisa melakukan hal yang sama seperti 3 tahun lalu. Hal senada pun juga diungkapkan oleh Arya Sinulinga yang menyadari bahwa pihak PSSI terus menjalin komunikasi dengan para pemain diaspora. Bahkan bukan cuma Elkan Bagot, termasuk beberapa pemain yang seharusnya bisa menjadi opsi di Piala AFF 2024 ini. Untuk itu peluang Elkan Bagot untuk kembali ke skuad Garuda sangat terbuka lebar jika dirinya dan Sintayong sama-sama menurunkan ego masing-masing. Geber latihan di Solo, skuad Garuda antusias tantang Filipina. Timnas Indonesia kembali berlatih di Stadion Sriwedari Solo jelang laga lawan Filipina pada Sabtu mendatang. Pada latihan kali ini, skuad Garuda berkekuatan 23 pemain, minus 1 pemain yakni Rivaldo Pakpahan, di mana sang pemain terlihat kesusahan berjalan menggunakan toga akibat cedera yang ia derita kala menghadapi Vietnam kemarin. Sementara itu dalam sesi latihan sore harinya, Marcelino Ferdinand yang absen di laga melawan Vietnam karena kartu merah pun sudah ikut berlatih. Perwakilan pemain Timnas Indonesia Ahmad Maulana menyebut sesi latihan hari ini dibagi menjadi 2 fokus. Yang pertama adalah untuk pemain yang jadi starter di laga lawan Vietnam diberikan latihan pemulihan. Kemudian untuk pemain yang jadi pemain pengganti serta tidak bermain diberikan menu latihan yang sedikit berat. Ahmad Maulana sendiri menilai kondisi pemain kini dalam mental yang baik setelah kalah dari Vietnam. Kondisi mental sih justru para pemain semakin percaya diri. Sepertinya kami makin kompak dan peraya dari Filipina, tegas gelandang Arema FC itu. Timnas Indonesia sendiri diuntungkan jadwal pada jelang laga kontra Filipina ini, sebab skuad Merah Putih gantian memiliki waktu recovery yang cukup lama. Sementara Filipina baru saja menghadapi Vietnam. Kendati demikian, wajib bagi para pemain untuk menjaga fokus dan tidak meremehkan lawan. Kendati bertandang di kandang sendiri, tentu hasil laga kontra Laos beberapa waktu lalu menjadi pelajaran berharga bagi tim Merah Putih.